Selamat datang saudaraku, jiwa yang terpilih. Di saat banyak jiwa tersesat dalam kesibukan tanpa arah, kamu datang ke sini bukan tanpa alasan. Karena disinilah akan terbuka sebuah rahasia besar. Bagaimana caranya tidak melakukan apapun, namun memiliki segalanya. Bukan dengan tipu daya, tapi dengan menyatu, dengan kekuatan yang tak terlihat, namun menggerakkan segalanya. Bab 1. Rahasia diam yang menggerakkan segalanya. Diam. Hening. Tidak melakukan apapun, namun sesuatu terasa bergerak dari dalam. Di balik kesunyian, ada kekuatan tak terlihat yang perlahan mengatur segalanya. Banyak orang mengira bahwa kehidupan hanya berubah melalui kerja keras yang tampak. Namun rahasia terdalam justru tersembunyi di balik keheningan, di balik keberadaan yang sepenuhnya hadir tanpa intervensi yang berlebihan. Bayangkan sejenak berada dalam keadaan total pasrah, bukan menyerah, tapi menyatu dengan arus alami semesta. Saat tidak mencoba mengendalikan segala hal, justru segala hal mulai menemukan tempatnya. Alam tidak pernah tergesa, tapi tidak pernah gagal. Air tidak melawan batu, tapi dalam diamnya ia mengukir gunung. Energi yang sejati tidak datang dari aksi yang panik, tapi dari kesadaran yang tenang dan penuh percaya. Dalam keadaan tidak melakukan apapun, sesungguhnya kesadaran sedang bekerja paling dalam. Ini bukan tentang duduk dan menunggu, tapi tentang hadir sepenuhnya, menyatu dengan getaran terdalam dari alam semesta. Saat frekuensi diri selaras, dunia luar ikut menyesuaikan. Bukan melalui upaya keras, tapi melalui resonansi alami. Apapun yang sesuai akan datang, karena ia dipanggil, bukan dikejar. Segalanya bermula dari dalam. Pikiran yang tenang menciptakan realitas yang jernih. Hati yang damai memancarkan getaran penerimaan. Dan saat itu terjadi, sesuatu dari luar mulai merespons. Orang-orang yang tepat datang. Situasi yang dibutuhkan muncul. Keajaiban bukan lagi sesuatu yang aneh, tapi menjadi keadaan yang biasa. Karena kamu telah berhenti melawan arus kehidupan. Keinginan yang tulus tidak perlu dikejar dengan keras. Cukup diakui, dirasakan, dan dilepaskan. Biarkan semesta merangkai jalannya. Ketika kamu berhenti berusaha, seolah-olah kamu kekurangan, dan mulai menyadari bahwa kamu sudah satu dengan segalanya, maka yang kamu butuhkan datang dengan cara yang paling alami. Tidak tergesa, tidak terbebani, tapi hadir karena kamu siap menerimanya. Tidak melakukan apapun bukan berarti menjadi pasif. Ini adalah seni tertinggi dalam mempercayai dan membuka ruang bagi kekuatan ilahi untuk bekerja. Saat kamu tenang, kamu mendengarkan. Saat kamu mendengarkan, kamu memahami. Dan saat kamu memahami, kamu menjadi bagian dari gerakan besar semesta yang tanpa suara tapi penuh kuasa. Inilah langkah pertama dari rahasia besar. Ketika kamu bisa hadir sepenuhnya dalam keheningan, kamu mulai mengerti bahwa kamu tidak perlu mengejar apapun. Kamu hanya perlu menjadi. Dan dari keberadaan yang murni itu, apapun bisa datang. Bab 2. Energi kepemilikan. Dimulai dari rasa sudah memiliki. Segala hal yang terlihat di dunia ini berasal dari satu sumber yang sama, kesadaran. Dan kesadaran itu bekerja seperti cermin. Ketika di dalam diri ada keyakinan bahwa kita sudah memiliki, maka dunia luar mencerminkan hal yang sama. Tanpa harus bergerak, tanpa harus mengejar, cukup dengan memancarkan rasa kepemilikan itu, semesta mulai bergerak. Banyak yang tidak sadar bahwa saat merasa belum punya, kita justru memancarkan sinyal kekurangan. Dan kekurangan itu yang terus datang. Tapi saat mulai merasa bahwa semua yang diinginkan sudah menjadi bagian dari diri, energi kita berubah. Kita tidak lagi meminta. Kita tidak lagi berharap. Kita hanya tinggal dalam frekuensi memiliki. Dan pada saat itu, realitas mulai menyesuaikan diri. Bayangkan seorang raja yang duduk di singgasananya. Ia tidak berlari ke sana kemari mencari harta. Ia hanya menjadi raja. Ia hanya merasa layak menerima. Ia tidak bergerak, tapi segalanya datang kepadanya. Begitulah alam merespons. Ketika energi seseorang memancar dari rasa cukup, dari rasa penuh, dari rasa layak, maka dunia pun mengikuti arah itu.
Yang kamu butuhkan bukan aksi luar yang berlebihan, tapi penyelarasan dalam. Ubah keyakinan dari dalam. Katakan kepada dirimu, aku sudah memilikinya. Rasakan seolah-olah itu nyata. Hidupkan emosinya. Lihat dengan mata batin bagaimana semuanya sudah terjadi. Ini bukan khayalan. Ini adalah perintah energi yang dikirim ke semesta untuk diwujudkan. Semakin kuat rasa itu dipelihara, semakin cepat realitas merespons. Semesta tidak bekerja dengan logika manusia, tapi dengan getaran. Dan getaran rasa sudah memiliki adalah yang paling kuat untuk menarik keajaiban tanpa harus melakukan apapun. Ini bukan tentang manipulasi, tapi tentang penyelarasan dengan hukum alami. Apa yang dirimu yakini secara penuh akan menciptakan cermin di luar. Jadi jika kamu meyakini bahwa kamu selalu kekurangan, itulah yang akan tampak. Tapi jika kamu merasa cukup, merasa kaya, merasa damai, maka itulah yang akan mengisi hidupmu. Tanpa perlu keluar rumah, tanpa harus bersaing, kamu sudah menjadi magnet dari apa yang kamu inginkan. Dan inilah rahasia kedua, miliki dulu di dalam diri. Miliki dalam rasa, dalam getaran, dalam kesadaran. Maka dunia akan berkata, ya ini milikmu. Tanpa gerakan, tanpa kelelahan, kamu mulai melihat bahwa semua sudah tersedia. Tinggal kamu menjadi pantas untuk menerimanya. Bab 3. Menerima lebih banyak saat melepaskan keinginan yang melekat. Semakin kuat seseorang melekat pada keinginannya, semakin jauh keinginan itu menjauh. Seperti pasir yang digenggam terlalu erat, ia justru lolos dari sela-sela jari. Di alam semesta yang dilepaskan dengan ketulusan, justru datang lebih mudah. Melepaskan bukan berarti tidak menginginkan, tapi tidak mengikat diri pada hasil, tidak membuat kebahagiaan bergantung pada tercapainya hal itu. Bayangkan dirimu sebagai danau yang tenang. Ketika permukaannya tidak bergelombang, langit tercermin sempurna di sana. Tapi saat keinginanmu mengguncang airnya, bayangan menjadi kabur. Saat kamu terlalu memaksa sesuatu terjadi, kamu menciptakan gelombang energi yang tidak stabil. Namun ketika kamu melepaskan dan mempercayakan prosesnya, ketenanganmu menciptakan kejernihan yang membawa jawaban. Melepaskan bukan tanda kelemahan, tapi kekuatan terdalam. Karena saat kamu melepaskan, kamu sedang berkata, aku percaya. Kamu percaya bahwa apapun yang datang adalah yang terbaik. Kamu percaya bahwa alam tahu waktu yang tepat. Kamu percaya bahwa kamu sudah cukup, bahkan tanpa hal yang kamu inginkan itu. Dan dari keyakinan inilah, semesta justru mengirim lebih banyak. Yang membuat seseorang tidak mendapatkan apa-apa bukan karena ia tidak layak, tapi karena ia tidak berhenti mengejar. Kejaran yang berlebihan mengirimkan sinyal bahwa kamu tidak memiliki. Tapi saat kamu melepaskan, kamu berkata, aku sudah penuh. Dan dari kepenuhan itu, semesta menambahkan tanpa kamu harus melakukan apa-apa. Seorang petani tidak memaksa benih untuk tumbuh lebih cepat. Ia menanam, lalu membiarkannya. Ia tahu waktunya akan tiba. Demikian pula dengan impianmu. Setelah kamu menginginkan dan menyelaraskan dirimu, lepaskan. Biarkan semesta yang menyusun. Jangan terus menggali tanahnya setiap hari. Cukup percaya, cukup hadir, cukup berterima kasih seolah itu sudah menjadi kenyataan. Setiap kali kamu merasa cemas karena sesuatu belum terjadi, ingatkan dirimu untuk kembali ke keheningan. Rasakan bahwa semua sudah bekerja di balik layar. Kamu tidak bisa melihatnya sekarang, tapi itu tidak berarti tidak terjadi. Melepaskan adalah membuka tanganmu, agar semesta bisa meletakkan sesuatu di sana. Dan inilah rahasia ketiga, yang dilepaskan dengan ikhlas akan kembali dengan kekuatan lebih besar. Tanpa kamu mengejarnya, ia akan datang karena kamu pantas. Saat kamu berhenti menuntut kehidupan, kamu justru menerima kehidupan. Dan dari situ, apapun yang kamu butuhkan, datang dengan sendirinya. Bab 4. Mengakses realitas tanpa melibatkan logika. Logika adalah alat yang luar biasa, tapi ia memiliki batas. Ia dibentuk dari pengalaman masa lalu, dari perhitungan yang berdasarkan data lama. Sementara keajaiban, peluang besar, dan perubahan mendalam seringkali lahir dari ruang yang tidak bisa dijangkau oleh logika. Disitulah letak rahasia alam semesta yang sesungguhnya. Pada bagian yang tak terlihat,
tak terukur, tapi terasa nyata. Ketika seseorang berusaha memahami segalanya dengan logika, ia sering terjebak dalam keraguan. Ia mempertanyakan segalanya, mencurigai segalanya, dan akhirnya memblokir jalur-jalur energi yang seharusnya mengalir dengan alami. Tapi ketika seseorang mulai percaya, bukan karena masuk akal, tapi karena terasa benar di dalam, maka gerbang realitas baru mulai terbuka. Kamu tidak perlu tahu bagaimana sesuatu akan terjadi. Kamu hanya perlu menjaga kesadaran bahwa itu mungkin. Biarkan alam yang menemukan jalannya. Tugasmu bukan membuat segalanya logis, tapi menjaga getaranmu tetap sejalan dengan impian itu. Kamu tidak menciptakan keajaiban dengan kalkulasi, tapi dengan kepercayaan yang dalam, seolah semua sudah ditetapkan. Ada bagian dari dirimu yang jauh lebih dalam daripada pikiran. Ia tahu jalan, bahkan saat pikiranmu ragu. Saat kamu berhenti bertanya, bagaimana caranya? Dan mulai berkata, aku terbuka menerima apapun jalannya. Saat itulah kamu mulai bergerak melampaui keterbatasan. Di ruang ini, segala sesuatu mungkin. Waktu tidak linier, jalan tidak harus satu, dan hasil tidak tergantung dari usaha semata. Bayangkan seperti sedang mengendarai perahu di tengah kabut. Kamu tak melihat ujungnya, tapi kamu terus maju karena kamu percaya daratan itu ada. Keyakinan itu menuntunmu, bukan penglihatan. Dan dalam hidup pun demikian, kamu tidak harus melihat semuanya untuk mulai bergerak. Cukup satu langkah kecil dari rasa percaya, dan semesta akan menjawab dengan satu langkah besar menuju dirimu. Logika akan selalu berkata, ini tidak masuk akal. Tapi intuisi akan berbisik, percaya saja. Dan saat kamu lebih sering mengikuti bisikan yang lembut itu, kamu akan menyadari, ternyata semua yang kamu impikan memang sudah disiapkan untukmu. Tapi hanya bisa dicapai oleh mereka yang tidak membatasi diri dalam logika saja. Inilah rahasia keempat. Biarkan logika menjadi alat bukan penguasa. Berjalanlah bersama rasa percaya dan lihatlah bagaimana realitas mulai berubah. Kamu tidak harus tahu segalanya. Cukup selaras, cukup tenang, dan cukup yakin bahwa yang tidak bisa dilihat oleh pikiran seringkali justru lebih nyata daripada apa yang terlihat oleh mata. Bab 5, frekuensi diam, ketika keheningan menarik segalanya. Di balik segala kebisingan dunia, tersembunyi sebuah kekuatan paling murni, keheningan. Keheningan bukanlah ketiadaan suara, tapi keadaan batin yang tidak lagi terguncang oleh apapun di luar. Saat seseorang mampu tinggal dalam frekuensi diam, tanpa banyak berkata, tanpa banyak berpikir, tanpa banyak bertanya, saat itulah semesta mulai bicara. Dalam keheningan kamu tidak perlu menjelaskan siapa dirimu. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa. Kamu hanya menjadi, dan dari keberadaan itu saja, dunia mulai menyadari energi yang terpancar darimu. Kamu tidak terlihat sibuk, tapi kamu memancarkan kekuatan. Kamu tidak berbicara tentang mimpimu, tapi kamu menjadi magnet dari mimpimu itu. Banyak orang mengira bahwa untuk mendapatkan sesuatu, mereka harus berteriak, harus mengejar, harus menunjukkan ambisinya. Tapi semesta tidak merespons kebisingan. Semesta merespons ketepatan frekuensi. Dan ketepatan itu hanya datang dari kedalaman, dari ketenangan, dari seseorang yang sudah berdamai dengan segalanya. Saat kamu duduk diam dan hadir penuh dalam diri, kamu sedang membuka pintu antara dunia dalam dan dunia luar. Kamu sedang memberi izin kepada semesta untuk mengatur alurnya. Bukan dengan paksaan, tapi dengan penerimaan. Dan yang paling indah adalah ketika kamu mulai menyadari bahwa dalam diam, kamu bisa mendengar suara terdalammu sendiri. Suara jiwa. Dalam dunia yang penuh gangguan, keheningan adalah kekuatan langka. Dan orang yang memiliki kekuatan itu tidak mudah goyah. Ia tidak perlu buru-buru. Ia tidak takut ketinggalan. Ia tahu bahwa waktu bekerja untuknya, bukan melawannya. Ia tahu bahwa segala yang datang, datang karena sesuai, bukan karena dikejar. Berada dalam frekuensi diam bukan berarti pasif. Justru dari diam itu lahir ketajaman, intuisi, kejelasan arah, dan kejernihan keputusan. Kamu bisa lebih tepat dalam melangkah, justru karena kamu tidak berjalan sembarangan. Diam bukan berarti berhenti. Diam adalah tarikan napas sebelum lompatan besar terjadi. Dan inilah rahasia kelima. Dalam keheningan,
kamu menjadi pusat gravitasi dari apa yang kamu inginkan. Tanpa banyak gerak, kamu menarik. Tanpa banyak kata, kamu menyampaikan. Tanpa banyak usaha, kamu menyatu. Karena ketika kamu benar-benar tenang, seluruh alam mulai bergerak untukmu. Bab 6. Ketika identitas diri dilepaskan, kekuatan sejati muncul. Selama seseorang masih terikat pada identitasnya, pada nama, jabatan, latar belakang, atau kisah hidupnya, maka ia hanya bergerak di batas yang sangat sempit. Identitas menciptakan bingkai, dan dalam bingkai itu segalanya dibatasi. Tapi saat seseorang berani melepasnya, saat ia tak lagi berkata, "Aku adalah ini" atau "Aku bukan itu", maka saat itu pula ia mulai menyatu dengan segalanya. Melepas identitas bukan berarti melupakan siapa dirimu, tapi menyadari bahwa kamu bukan hanya apa yang kamu pikirkan. Kamu bukan sekadar tubuh ini, bukan hanya pikiran ini, bukan hanya cerita masa lalu. Kamu jauh lebih luas dari itu. Kamu adalah kesadaran yang sedang mengalami kehidupan ini. Dan kesadaran itu tidak memiliki bentuk. Ia bebas, ia tidak dibatasi. Ketika kamu tidak lagi sibuk mempertahankan citra, kamu menjadi ringan. Kamu tidak lagi menghabiskan energi untuk menjaga tampilan luar. Dan dari kelapangan itu hadir energi yang jauh lebih kuat. Kekuatan yang datang dari ketulusan. Saat kamu tidak berusaha menjadi siapapun, kamu justru menjadi apapun. Kamu bisa menjadi apa saja yang dibutuhkan oleh momen itu. Di titik ini, kamu tidak lagi takut kehilangan. Karena kamu tahu bahwa kamu tidak bisa benar-benar kehilangan apapun. Bahkan ketika sesuatu diambil, kamu tetap utuh. Karena dirimu yang sejati tidak melekat pada hal-hal duniawi. Dirimu yang sejati adalah ruang. Ruang yang luas, tempat segala kemungkinan terjadi. Bayangkan sebuah cermin. Ia tidak pernah menyimpan apa yang dipantulkannya. Tapi ia bisa memantulkan semuanya. Itulah kamu. Semakin kosong dari identitas buatan, semakin kamu bisa memantulkan cahaya alam semesta. Semakin kamu tidak terikat, semakin kamu menjadi saluran kekuatan tertinggi untuk mengalir melalui dirimu. Dan inilah paradoksnya. Saat kamu tidak lagi berusaha menjadi sesuatu, kamu justru menjadi segalanya. Saat kamu tidak lagi berkata, "Ini milikku", semesta mulai mempercayakan lebih banyak kepadamu. Karena kamu tidak mempersempit dirimu, kamu menjadi wadah yang luas, yang mampu menerima lebih banyak tanpa harus mengejarnya. Inilah rahasia keenam. Kekuatan sejati muncul saat kamu tidak lagi membatasi dirimu dalam bentuk. Ketika kamu lepas dari bayangan tentang siapa kamu seharusnya, saat itulah kamu menyatu dengan sumber yang tak terbatas. Dan dari situ, segalanya datang. Bukan karena kamu memintanya, tapi karena kamu sudah menjadi pantas untuk menerimanya. Bab 7. Berhenti mengejar. Ketika kamu tidak mengejar, segalanya mengejarmu. Pengejaran selalu datang dari rasa kurang, dari perasaan bahwa sesuatu berada di luar sana, dan kamu harus mencapainya. Tapi semakin kamu mengejar, semakin sesuatu itu menjauh. Karena semesta membaca energimu bukan dari apa yang kamu ucapkan, tapi dari getaranmu yang paling dalam. Dan getaran mengejar selalu berasal dari ketakutan. Takut tidak cukup, takut tidak berhasil, takut tidak punya. Sekarang bayangkan ini, bagaimana jika kamu berhenti mengejar apapun? Bukan karena menyerah, tapi karena kamu sadar, kamu sudah satu dengan segalanya. Kamu tidak lagi merasa terpisah dari apa yang kamu inginkan. Kamu tidak melihat impianmu sebagai sesuatu yang jauh. Kamu melihatnya sebagai bagian dari dirimu yang tinggal menunggu waktu untuk bertemu. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu berubah dari pemburu menjadi medan energi. Kamu berhenti menarik sesuatu dengan tanganmu dan mulai menarik dengan jiwamu. Dan kamu tidak perlu menjelaskan itu. Kamu tidak perlu mengumumkan apa yang kamu lakukan. Energi tidak butuh kata-kata. Ia hanya butuh ketepatan getaran. Orang yang tidak lagi mengejar bukan berarti berhenti bergerak, tapi ia bergerak dari ruang kesadaran yang berbeda. Ia tidak melangkah karena takut kehilangan. Ia melangkah karena tahu bahwa semua sudah tersedia, dan langkahnya jadi ringan. Tidak penuh tekanan, tidak diliputi kecemasan, tapi penuh kepastian, karena ia berjalan bersama semesta,
bukan melawan arusnya. Saat kamu berhenti mengejar, kamu mulai memperhatikan, kamu mulai hadir. Dan dari kehadiran itu, kamu melihat banyak hal yang dulu kamu lewatkan. Tanda-tanda, petunjuk, jalan yang lebih singkat, keberuntungan yang tak terduga. Semua itu mulai muncul, bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu membuka ruang bagi mereka untuk datang. Berhenti mengejar adalah tanda kamu sudah dewasa secara spiritual. Kamu tidak lagi tergoda oleh ilusi bahwa nilai dirimu diukur dari seberapa banyak yang kamu capai. Kamu tahu bahwa kamu sudah bernilai, bahkan sebelum melakukan apapun. Dan dari tempat itu, kamu tidak menarik hal-hal karena kamu membutuhkannya, tapi karena kamu sudah selaras dengannya. Inilah rahasia ketujuh. Saat kamu berhenti mengejar apapun, justru saat itulah segalanya mulai mengejarmu. Karena kamu tidak lagi menciptakan jarak antara dirimu dan apa yang kamu inginkan. Kamu sudah menjadi vibrasi dari keinginan itu sendiri. Dan dari titik itu, realitas pun tunduk padamu. Bab 8, energi syukur yang menggerakkan segalanya. Ada satu getaran yang mampu menembus batas realitas, melampaui logika, dan membuka pintu-pintu yang bahkan tidak bisa dijelaskan oleh pikiran manusia. Getaran itu adalah syukur. Tapi syukur yang dimaksud di sini bukan hanya ucapan, bukan sekadar kata-kata, tapi perasaan murni yang lahir dari kesadaran terdalam bahwa semuanya sudah cukup. Syukur sejati muncul bukan karena sesuatu telah datang, tetapi karena kamu sadar bahwa kamu dan alam semesta tidak pernah terpisah. Kamu tidak menunggu dulu baru bersyukur. Kamu bersyukur bahkan sebelum hal itu muncul. Dan saat kamu melakukannya, semesta tidak punya pilihan lain selain mencerminkan rasa cukup itu dengan mengalirkan lebih banyak. Orang-orang seringkali menunda syukur. Mereka berkata, saya akan bersyukur jika saya mendapatkan ini, jika saya berhasil, jika saya sembuh, jika saya dicintai. Tapi itu adalah syarat, bukan syukur. Dan syarat adalah batas. Batas memutus aliran, tapi syukur membuka aliran. Ia melarutkan batas, ia memperluas ruang, ia menciptakan resonansi antara dirimu dan semua kebaikan yang kamu izinkan masuk. Ketika kamu hidup dalam energi syukur, kamu tidak lagi merasa kekurangan. Kamu mulai melihat bahwa segala yang terjadi dalam hidupmu, bahkan yang tampaknya tidak sempurna, semuanya punya tempat, punya fungsi, punya makna. Dan dari pengakuan itulah, kamu menjadi individu yang tak tergoyahkan. Kamu tidak mudah merasa iri, kamu tidak mudah takut, kamu tidak lagi hidup dalam pola banding. Syukur menjadikan kamu seperti tanah subur. Apapun yang ditanam akan tumbuh. Kenapa? Karena tidak ada penolakan. Karena kamu menerima. Karena kamu menyambut. Dan saat kamu menjadi tanah yang menerima, benih-benih semesta pun mulai berani menjatuhkan keajaiban-keajaibannya kepadamu. Bahkan tanpa kamu minta. Getaran syukur juga melindungi kamu. Ia menciptakan medan energi di sekitarmu yang tidak mudah disentuh oleh kekhawatiran, kemarahan, atau rasa sakit batin. Ia membuat kamu tetap tenang, bahkan ketika keadaan belum ideal. Dan dari ketenangan itulah kekuatan muncul. Bukan dari kerasnya perjuangan, tapi dari lembutnya penerimaan. Inilah rahasia ke-8. Kamu bisa tidak melakukan apapun, tetapi jika kamu hidup dalam energi syukur yang sejati, kamu sedang menarik segalanya ke arahmu. Karena syukur bukan reaksi terhadap dunia. Syukur adalah getaran yang membentuk dunia. Bab 9, kelimpahan. Datang dari keberadaan, bukan dari usaha. Kelimpahan bukan tentang berapa banyak yang kamu miliki, tapi tentang seberapa dalam kamu menyadari bahwa kamu tidak pernah kekurangan apapun. Banyak orang mengejar kelimpahan dari luar, dari harta, jabatan, atau pencapaian. Tapi semua itu hanya bayangan dari kelimpahan yang sejati. Karena yang sejati datang dari dalam. Dari keberadaanmu yang penuh kesadaran. Ketika kamu hadir sepenuhnya di momen ini, tanpa penolakan, tanpa keluhan, tanpa tuntutan, maka kamu akan merasakan sesuatu yang sangat luar biasa. Kamu akan merasa utuh, lengkap, dan dari keutuhan itu, alam semesta mulai memantulkan kelimpahan dalam bentuk yang bisa kamu alami. Tapi ingat, bentuk hanyalah cerminan.
Akar dari segalanya adalah kesadaranmu. Banyak orang berpikir, kalau aku kerja lebih keras, aku bisa punya lebih banyak. Tapi mereka tidak menyadari bahwa bekerja keras dari kesadaran takut hanya akan menciptakan kelelahan. Kelimpahan sejati tidak lahir dari tekanan. Ia lahir dari keheningan yang sadar. Dari ketenangan batin yang tahu bahwa segala sesuatu akan datang. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu sudah selaras dengannya. Kelimpahan muncul ketika kamu tidak lagi merasa harus mengendalikan segalanya. Kamu percaya pada irama alam. Kamu menyerahkan ego, tapi tidak menyerah dalam hidup. Kamu tetap bertindak, tapi bukan dari rasa cemas, melainkan dari ketenangan. Kamu tetap bergerak, tapi bukan untuk membuktikan sesuatu, melainkan untuk merayakan keberadaanmu di dunia ini. Dan dari titik itu, keajaiban mulai mengalir. Kamu menemukan bahwa apa yang kamu butuhkan tiba tepat waktu. Orang-orang yang tepat datang tanpa kamu harus mencarinya mati-matian. Kesempatan yang tak terduga muncul dari arah yang tidak kamu duga. Semua itu datang karena kamu sudah menjadi saluran kelimpahan. Kamu tidak menghalangi aliran itu dengan ketakutan atau keraguan. Ingatlah, kelimpahan bukan hadiah dari semesta. Kelimpahan adalah cerminan dari jiwamu yang telah kembali ke pusat. Ketika kamu menjadi kelimpahan itu sendiri, maka dunia pun merespons dengan cara yang sama. Kamu tidak lagi bergantung pada kondisi luar untuk merasa cukup, karena kamu sudah menemukan sumbernya di dalam dirimu sendiri. Dan inilah rahasia ke-9, kelimpahan sejati tidak pernah bisa dicapai melalui usaha keras yang penuh tekanan. Ia hanya datang pada mereka yang berani hadir dan hidup dari ruang keberadaan yang sadar. Ketika kamu menyatu dengan sumber segala sesuatu, maka kamu tak perlu melakukan apapun, karena segalanya mulai datang kepadamu dengan sendirinya. Bab 10. Menjadi diam, menjadi satu dengan segalanya. Di balik semua kebisingan dunia, ada satu kekuatan yang begitu sunyi namun tak terbendung. Ia bukan datang dari suara, bukan datang dari tindakan, bukan datang dari penampilan. Ia datang dari diam, dari keheningan yang penuh kesadaran. Dan justru dalam diam itulah, kamu menyatu dengan segalanya. Kamu tidak lagi mencoba menjadi apapun, kamu hanya ada. Dan dari keberadaan itulah kekuatanmu memancar. Diam bukan kelemahan, diam adalah bentuk tertinggi dari keberanian. Ketika kamu bisa tenang, di tengah dunia yang terburu-buru, kamu menjadi pusat gravitasi. Segala sesuatu mulai mengitari energimu. Bukan karena kamu memaksa, tapi karena kamu mengizinkan. Kamu tidak lagi berada dalam mode menarik keinginan. Tapi kamu menjadi ruang kosong yang siap menerima apapun yang sudah menjadi hakmu secara alami. Mereka yang mampu diam dengan utuh, bukan orang biasa. Mereka telah selesai dengan pertanyaan, dengan pencarian, dengan pembuktian. Mereka tidak lagi berusaha menunjukkan apa-apa. Karena mereka sudah menemukan sesuatu yang tak bisa ditunjukkan. Jati diri sejati yang tak tergoyahkan oleh dunia luar. Di titik ini, kamu tidak lagi bergantung pada validasi siapapun. Karena kamu sudah menyatu dengan eksistensi itu sendiri. Diam membuat kamu mendengar sesuatu yang tak bisa didengar dengan telinga. Suara semesta. Bukan dalam kata tapi dalam rasa. Dalam getaran halus yang membimbing langkahmu tanpa perlu logika. Kamu tahu harus kemana, tanpa tahu alasannya. Kamu yakin, tanpa bukti. Karena kamu tidak lagi hidup dari pikiran. Kamu hidup dari intuisi, dari jiwa. Dan inilah yang membebaskan kamu dari keterikatan. Kamu tidak lagi butuh dunia untuk membuatmu merasa lengkap. Tapi karena kamu sudah lengkap, dunia justru memberi lebih banyak. Bukan karena kamu mengejarnya, tapi karena kamu telah menjadi pantas untuk menerimanya. Tidak lewat usaha, tapi lewat kesadaran. Kamu bisa duduk diam, tidak melakukan apapun. Tapi segala sesuatu terjadi, karena diam bukan berarti pasif. Diam adalah bentuk paling murni dari koneksi. Saat kamu tidak melakukan apapun, tapi kamu menjadi satu dengan segalanya, maka kamu menciptakan perubahan paling dalam, tanpa gerakan sedikit pun. Dan inilah puncaknya. Kamu tidak perlu menjadi siapapun untuk memiliki segalanya. Kamu hanya perlu kembali menjadi dirimu yang paling sejati.
tanpa lapisan, tanpa topeng, tanpa paksaan. Ketika kamu ada sepenuhnya, utuh, selaras, dunia mulai tunduk. Karena kamu telah kembali ke frekuensi asalmu. Frekuensi tempat segala hal bermula. Kamu tidak perlu mengejar, tidak perlu memohon, tidak perlu membuktikan. Karena kamu bukan pencari, kamu adalah sumber. Ketika kamu sadar akan ini, kamu akan duduk tenang, tersenyum, dan membiarkan hidup mengalir dengan sendirinya ke arah yang sudah ditetapkan jiwamu. Disitulah semuanya menjadi sederhana, dan keajaiban pun jadi hal yang biasa. Karena sesungguhnya, cara untuk memiliki segalanya adalah dengan tidak berusaha menjadi apa-apa. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Selamat datang kembali ke dirimu yang paling utuh.